Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di ruang podcast terkini ID. Apa kabar tak semua? Semoga baik-baik. Hari ini bersama Maya di ruang podcast terkini ID, saya ditemani oleh ibu yang sangat cantik. Ibu ini mempunyai posisi yang sangat top di salah satu bank di Sulawesi Selatan Barat ini. Siapa beliau? Kita perkenalkan Ibu Irmayanti Sultan. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya panggil Kak Yanti aja ya. Iya, sip. Selamat pagi Kak Yanti. Ya, yang jelas kalau tanggal baru ini pasti PNS tunggu dari bank tak, Bu Di? Iya. Kalau tanggal baru di Bank Sulselbar itu terjadi ras, penarikan besar-besaran. Waduh. Gitu. Besar-besaran gaji. Besar-besaran gaji. Bu, ngomong-ngomong ada berapa banyak nih nasabahnya sekarang Bank Sulselbar? Totally nasabah itu untuk pastinya nggak tahu ya, tapi memang segmen terbesar kita masih di ASN. ASN ini kalau kita melihat jumlah total ASN yang melalui Bank Sulselbar, boleh dikatakan hampir seluruh ASN itu baik di Sulsel maupun Sulbar itu melalui Bank Sulselbar. Nah dari sisi jumlahnya itu ada di kisaran 180.000 lebih lah. Wow. Dari total ASN. Tapi memang Bank Sulselbar sekarang strateginya itu kita ingin kalau kita bisa lihat produk-produk Bank Sulselbar sekarang dan beberapa tahun terakhir ya, itu sebenarnya kita makin ingin meng-announce kepada seluruh masyarakat bahwa Bank Sulselbar itu bukan cuman banknya ASN, iya. Tapi juga layanan dan produk kami tuh kurang lebih sama lah dengan yang ada di bank lain. Bu, dulu kan orang kenalnya BPD Bu ya. Sejak kapan itu Bu? Bank Pembangunan Daerah sebenarnya masih. Oh masih. Bank Sulselbar itu nickname. Oh nickname. Panggilan. Tapi tercatat di Kementerian Hukum dan HAM itu adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Oh jadi sama aja ya. Cuman pada saat kita menjadi PT, rata-rata beberapa bank itu kan ada nickname-nya seperti Bank DKI, Bank Jabar, itu nickname gitu. Nah itu supaya memudahkan masyarakat itu lebih familiar dan lebih nyaman menyebutnya. Iya. Karena kan bank itu yang penting itu gimana caranya dikenal sama publik, menjadi top of mind lah. Karena kalau kita sudah dikenal publik, kita akan mudah untuk melakukan market penetration gitu. Ya Pak, ini bukan kelihatan sekali Bu kalau tanggal-tanggal baru itu Bu ya. Biasa terjadi penumpuk banyak di situ. Apa masih banyak yang menggunakan konvensional di sana Bu ya? Sebenarnya begini. Sebelum pandemi, Bank Sulselbar itu sudah banyak sekali kita mengeluarkan produk-produk yang digital based gitu. Baik terutama untuk mendorong transaksi di DPK atau tabungan gitu. Kita itu udah punya mobile banking, udah beberapa tahun yang lalu punya mobile banking, dan fitur-fitur produknya, competitiveness-nya itu ya kita juga bisa bayar pajak, bisa fitur-fitur lain seperti seluruh apa yang menjadi transaksi pembayaran pada umumnya living cost seperti bayar PDAM, bayar listrik, bayar pajak dan lain sebagainya. Bahkan pajak kendaraan bermotor itu bisa melalui mobile banking gitu. Cuman memang ya itu adalah salah satu cara kita untuk pada saat pandemi ini mengurangi penumpukan yang ada di banking hall. Dan memang setelah pandemi pun ya tidak seramai dan tidak semenumpuk sebelum pandemi lah. Jadi ini kantornya sudah ada di seluruh kabupaten kota Bu ya? Iya. Sudah ada? Iya. Bu, ini kan sudah memasuki akhir tahun. Sudah ada berapa banyak transaksi digital sih dari Januari? Apakah pandemi ini juga berdampak atau bagaimana? Sangat berdampak. Apalagi kami memang selain pengembangan fitur dan juga kita melakukan berbagai inovasi produk, kami juga sangat masif melakukan campaign produk digital kami, baik melalui
koran, baik melalui sosial media, baik melalui semua channel lah untuk meng-announce kepada nasabah, baik nasabah maupun target market bahwa Bank Sulselbar itu Anda bisa di rumah aja dan melakukan beberapa transaksi keuangan cukup melalui smartphone gitu. Karena kami punya mobile banking, kami punya internet banking, kami membangun kerjasama untuk memudahkan pembayaran atau transaksi pajak dan lain sebagainya dengan perusahaan-perusahaan fintech dan marketplace seperti OVO, GoPay dan lain sebagainya, atau Tokopedia. Itu adalah salah satu bentuk komitmen kami juga. Selain untuk memudahkan masyarakat bertransaksi, juga kita membantu pemerintah daerah yang memang merupakan shareholder dan juga prime customer Bank Sulselbar untuk mencapai target atau kemudahan pembayaran pajak gitu. Jadi itu adalah cara kami untuk mengoptimalkan pendapatan daerah juga gitu. Dengan adanya pandemi, pendapatan daerah atau pajak-pajak daerah yang digunakan untuk pembangunan itu tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi serangkaian produk itu kami lakukan selain untuk memudahkan masyarakat atau nasabah, tapi juga untuk membantu pemerintah daerah gitu di saat pandemi. Kalau kita bicara volume transaksi, itu sebelum pandemi dengan setelah pandemi peningkatannya itu dari April ke September kemarin itu sampai dengan hampir 100%. Itu dari volume transaksinya. Jadi sekitar 97.000 transaksi bisa sekarang ini di kisaran 160 sampai 170 transaksi. Ribu. Berarti ini Bank Sulselbar telah melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan. Berarti boleh dibilang walaupun dia bank yang milik daerah, tapi sudah mampu bersaing dengan bank swasta lainnya, Bu ya. Iya, tujuan kami memang at the end adalah Bank Sulselbar itu menjadi one stop financial solution untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat. Karena kalau kita bicara syariah, kami punya produk syariah. Oh, sudah punya syariah juga? Udah lama sekali. Udah lama sekali. Jadi produk syariahnya ada. Produk apa yang KPR ada, kita bisa melalui bank syariah. Produk digital kami punya QR code ya, artinya kami punya kris Bank Sulselbar, kami punya virtual account, kami punya laku pandai atau agen-agen, bekerja sama dengan agen-agen untuk kemudahan transaksi sampai ke daerah-daerah pelosok yang ada di kabupaten kota. Itu adalah bentuk komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan dan bagaimana Bank Sulselbar itu lebih dikenal oleh masyarakat. Dan memang kita mau meraih segmen yang lebih luas gitu. Nah, terkait juga berkat dorongan yang sangat kuat dari pemegang sahamnya, khususnya Pak Gubernur, dan juga support dari regulator, Bank Sulselbar di Desember kemarin kan tahun lalu itu sudah efektif sebagai bank devisa. Itu adalah salah satu bentuk layanan memperkuat positioning Bank Sulselbar untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi semua level sudah bisa kami layani gitu, udah cover. Ya, ini kan Bu ya, sekarang masa pandemi dan pelayanan internet secara digital pun tetap berjalan. Iya. Meningkat ya. Jauh pesat ya. Oh ya, jadi kalau sekarang tapi tetap ada pelayanan konvensional di kantor juga. Pelayanan konvensional itu keharusan. Harus karena tidak semua bisa di cover oleh mobile banking dan internet banking, itu kan untuk transaksi sehari-hari ya. Tapi kan untuk transaksi yang lebih besar lagi itu memang ada ketentuan dari regulator, batasan yang bisa melalui digital dan yang harus ke kantor. Tapi memang kebijakan kita memang dari awal gimana caranya tanggung jawab untuk seluruh entitas ya, semua lembaga memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi nasabah, melindungi karyawan gitu. Ada pembatasan jumlah nasabah yang masuk per hari, Bu? Ada. Jadi kita itu ada SOP untuk layanan. Jadi memang
untuk banking hall sendiri kan memang kita sudah sesuai protokol COVID, artinya jumlah yang ada di banking hall itu terpantau. Jadi memang dari kantor pusat kami menunjuk person ya untuk menjaga seluruh banking hall sesuai protokol COVID gitu. Makanya Bank Sulselbar itu pasti ada tenda di depan ini ya, karena memang menjaga yang ada di banking hall itu harus sesuai kapasitas banking hallnya itu sendiri. Dan tetap ada jaga jarak, physical distancing itu menjadi concern kami dalam hal layanan gitu. Jadi tetap ada konvensional tapi protokol kesehatan tetap dijaga. Biasanya kan ada beberapa sih, hari ini kita melayani 100 orang nasabah atau apa, ada nggak jumlah-jumlah kayak gitu? Itu tidak akan dilakukan oleh perbankan manapun, karena kita ini adalah bank yang tidak bisa mengatur kebutuhan nasabah. Artinya kita dipercayakan untuk mengelola dan tidak boleh mempersulit mereka dari sisi itu. Yang ada adalah bank itu memberikan keamanan dan kenyamanan layanan gitu. Jadi kita menggeser transaksi kantor untuk layanan yang bisa dilakukan secara electronic channel gitu. Sekarang komposisi antara kantor sebelum pandemi itu layanan di kantor itu 85%, sekitaran itu. Setelah pandemi sampai dengan saat ini layanan kantor dengan layanan electronic channel itu sudah 50-50 gitu. Bahkan kadang-kadang periode tertentu lebih banyak ke electronic channel. Jadi untuk layanan yang sifatnya kecil-kecil ya, untuk yang kecil-kecil itu kita dorong untuk dilakukan secara mau ke ATM. Bahkan kami juga sudah ada kerjasama dengan Alfamart, Indomaret untuk transaksi. Bisa bayar pajak, bisa melakukan penarikan. Dulu kan juga kalau mau bayar pajak dulu kita ke BPD Bu ya? Iya, tapi sekarang channel pembayaran pajak itu sudah banyak. Bisa ke, dulu kan maksudnya harus lewat situ, sekarang sudah bisa kemana-mana juga. Berbagai macam cara, bisa melalui mobile banking, bisa menggunakan internet banking kami yang namanya Bank Sulselbar Apps. Bahkan bukan nasabah bisa, tapi pakai top up GoPay, OVO dan lain sebagainya. Lewat mobile banking, internet banking Bank Sulselbar. Berarti sudah banyak sekali fitur-fiturnya Bu ya? Iya. Bu ini kan kalau dengar ini kan katanya ada dalam masa pandemi ini kita berbicara tentang peningkatan UMKM nih Bu. Apakah Bank Sulselbar juga mengambil bagian dalam posisi ini? Itu memang menjadi concern dari strategi bank ke depan, di mana itu juga adalah amanah dari pemegang saham, amanah dari regulator gitu. Pemegang saham itu menginginkan Bank Sulselbar itu benar-benar lebih berkiprah sebagai agent of development. Itu tertuang dalam rencana bisnis bank, mau jangka pendek dan core plan itu sudah kami arahnya adalah komposisi kredit produktif itu di 2022 itu bisa mencapai 50% dari total portfolio kredit. Dan itu adalah itu adalah concern Bank Sulselbar dan concern dari pemegang saham gitu. Jadi UKM ini kalau bicara tentang produk-produk, bahkan kita sudah ada izin sekarang lagi dalam fase menuju pilot project ya. Kita juga sudah ada produk digital lending yang produk UKM yang berbasis digital, namanya Pur Digital. Dan untuk ke depan kita bahkan lagi menyusun konsep bagaimana caranya petani dan lain sebagainya itu bisa menggunakan produk digital Bank Sulselbar dengan sistem supply chain. Ya Bu. Bu, kita lihat dulu. Kayaknya Tuming Abu nih mau memberikan sesuatu tentang Bank Sulselbar. Ini Tuming, malas cukur. Ini Abu, bibirnya lentur. Mereka seumur. Hidupnya tidak teratur. Hobinya nganggur, seharian di kasur. Tapi usaha orang tuanya menjamur. Beli aksesoris, sepatu 10 jenis, cukur klimis, outfit berlapis, saldonya menipis karena terlalu habis. Tiap hari Kamis
beli ikan yang bau amis. Demi Esmeralda, si gadis manis. Sayangnya Esmeralda lebih memilih Hamdan. Mereka lamaran, Tuming dan Abu jadi pengantar undangan. Sungguh menyakitkan. Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Hah? Mereka jual bubur. Omsetnya subur. Tuming Abu terhibur. Karyawan pada lembur. Bang Sul Bar Mobile, semua jadi simpel. Syukur. Kami juga concern untuk transaksi elektronisasi transaksi pembayaran Pemda. Jadi kami punya transaksi non tunai, pembayaran SP2 online, itu kami udah terapkan di seluruh kabupaten kota. Jadi untuk pembayaran itu bisa dilakukan secara non tunai dan manfaatnya bukan cuman kemudahan pembayaran dan keamanan nasabah ya, karena membawa uang tunai itu ada risiko juga di situ dan ada lag gitu, ada percepatan proses dalam hal transaksi dengan adanya non tunai ini. Tapi juga kita bicara tentang transparansi dan GCG, Good Corporate Governance yang lebih baik. Dalam hal ini kita bersama-sama dengan Pemda dan KPK itu didorong untuk melakukan percepatan atau kemudahan pembayaran pajak dengan cara yang sangat transparan gitu. Jadi bisa kami juga punya produk yang namanya tapping device untuk pembayaran beberapa pajak ya seperti restoran dan lain sebagainya untuk Pemda yang bisa dimonitoring melalui smartphone gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bukan lagi ke situs pajak sendiri, tapi lewat Bank Sulselbar. Dan itu adalah memonitoring benar-benar hak pemerintah daerah dari pajak dan retribusi itu benar-benar harus disesuai. Jadi keterbukaan ada, Bu. Itu untuk menghindari moral hazard gitu. Jadi dan itu memang dampaknya sangat besar terhadap peningkatan pendapatan daerah. Bu, ini kan semua tadi Bu juga sudah banyak menjelaskan sih bahwa Bank Sulselbar itu sangat konsen sekali dalam himbauan untuk protokol kesehatan. Ya, apakah juga selalu diadakan misalnya pemeriksaan secara berkala di sana, Bu? Jadi Bank Sulselbar itu karena sana itu ketat sekali. Saya pernah singgah, Bu, di sana. Kita cuma sampai taruh surat untuk Ibu tuh, kita cuma sampai di tempat security dan kita disemprot-semprot, Bu. Ya. Jadi kami punya Satgas Covid juga. Nah, itu dia. Kami punya Satgas Covid internal. Mereka melakukan report dan
regulator memantau kita juga gitu. Jadi memang kita punya Satgas Covid sendiri, dan untuk pencegahan baik itu tugas Satgas Covid ini bukan hanya untuk melindungi karyawan, tapi juga untuk melindungi nasabah. Gitu. Jadi untuk melindungi karyawan dan nasabah. Kenapa protokol Covid itu menjadi penting dan tidak boleh kendor? Karena begini, jika seluruh institusi, seluruh masyarakat menjalankan itu, maka dampak terhadap perekonomian itu akan baik gitu. Jadi memang kita semua ini harus memberikan contoh, dan kita tidak boleh kendor. Jika semua orang melakukan itu kita bisa bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang menjadi harapan pemegang saham, harapan dari Pak Gubernur juga. Jadi ada pemeriksaan berkala juga untuk para karyawan. Ada monitoring dan ada sidak gitu, ada sidak. Jadi kadang-kadang direksi langsung turun tangan untuk mengecek apakah di banking hall ini sudah sesuai standar yang kita lakukan atau tidak. Pengecekan ke cabang juga bisa kami lakukan melalui CCTV gitu. Karena seluruh banking hall itu terpantau sampai ke seluruh orang cabang. Keluar masuk di situ sangat rentan. Iya. Apalagi kan kami juga melayani pensiunan. Itu sangat menjadi concern kami pada saat itu, karena itu adalah tergolong rentan. Dan yang kita lakukan adalah percepatan bagaimana pensiun ini bisa mendapatkan kartu ATM instan untuk mengurangi potensi yang ada di banking hall. Untuk pensiunan sendiri memang kami lebih ketat dalam hal mengatur pengaturan gitu. Jadi memang ada pengaturan bahwa untuk di hari pertama, kedua, ketiga itu ada aturan bahwa ini nomor urut segini gini. Jadi itu adalah salah satu cara kita gitu. Dan untuk nasabah yang datang ke kantor tidak menggunakan masker, kami memberikan masker gratis gitu. Oh, berarti memang sudah sangat konsensus awareness itu sekali, ya, itu harus kita berikan contoh kepada seluruh karyawan dan nasabah, karena itu tadi concernnya kita adalah kalau semua orang aware terhadap protokol Covid, mudah-mudahan, karena kita melihat sekarang kondisi Sulawesi Selatan sudah sangat mendekati normal ya. Dan mudah-mudahan kalau semua bisa kita jaga atau kita tingkatkan, insya Allah apa yang menjadi target pemerintah, apa yang menjadi target OJK dan BI untuk kita bisa tumbuh positif sampai dengan kuartal terakhir, insya Allah itu bisa berjalan. Itu semua bisa terjadi kalau semua orang memiliki kesadaran dan seluruh institusi itu memberikan contoh yang baik. Iya, Bu, ya, jangan kendor. Karena betul-betul menuju ke normal ini kita berharap betul-betul kita semua bangkit. Dan di awal tahun nanti semoga ini semuanya benar-benar menjadi pure normal lagi gitu. Dengan cara new normal. Jadi memang setelah kondisi vaksin ada pun itu sebaiknya apa yang kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan selama ini itu bisa tetap kita pelihara. Itulah sebenarnya new normal gitu. Dan kepentingan kita, apalagi institusi perbankan, bagaimana juga kita sangat mengharapkan perekonomian di Sulawesi Selatan dan Barat itu mengalami peningkatan gitu. Karena peranan kita adalah perekonomian masyarakat meningkat juga, bukan hanya bicara profit. At the end adalah bagaimana peranan kita di perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Ini kan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, dan Bank Sulselbar mendapat amanah sangat besar, Bu, ya. 1 triliun. 1 triliun. Wow. Dengan leveraging totalnya 2 triliun yang harus disalurkan sampai dengan Juni 2021. Ini disalurkan kemana, Bu? Dan apa aja persyaratannya? Jadi gini, pada saat kita untuk mendapatkan dana PEN itu memiliki persyaratan memang. Artinya tujuan pemerintah adalah bagaimana kita membantu percepatan ekonomi gitu. Jadi kita menyusun pipeline untuk beberapa sektor industri yang kita
merasa memiliki potensi untuk lebih cepat dipulihkan gitu, seperti sektor UKM. Dan itu adalah sektor-sektor yang menjadi prioritas untuk penyaluran dana PEN, seperti sektor UKM, koperasi, pertanian, konstruksi, juga konsumtif. Konsumtif itu juga salah satu ini ya, karena yang menjadi concern kita saat ini adalah indeks kepercayaan masyarakat terhadap untuk berbelanja dan lain sebagainya oleh BI menyatakan sangat positif. Jadi sudah di level 80%, sudah mendekati normal. Berbeda dengan awal-awal pandemi kemarin, demand bahkan di BPD sendiri transaksi untuk demand kredit pun itu sangat-sangat rendah ya. Tapi nah sekarang ini indeks kepercayaan customer sudah mulai kelihatan. Di periode akhir Agustus atau mulai di September itu udah mulai ada peningkatan terus, dan itu berdampak terhadap kinerja bank juga dan kinerja kredit bank. Nah itu akan kita dorong melalui dana PEN. Persyaratannya adalah memang dana PEN ini adalah dana pemerintah yang setiap saat bisa ditarik kembali, digunakan untuk tujuan pembangunan. Jadi memang fokusnya adalah utamakan yang memiliki potensi untuk ditumbuhkan pada saat pandemi, gitu. Dan usaha yang sehat, gitu, yang memiliki segmen market yang jelas lah, gitu. Dan memang untuk usaha-usaha kecil, kami memiliki program tersendiri. Jadi untuk mikro dan ultra mikro, kami membuat skim tersendiri. Seperti misalnya khusus untuk petani, khusus untuk pedagang-pedagang kecil itu dibuat skim tersendiri dengan suku bunga yang lebih rendah. Dan skim kami bahkan kami menjalin kerjasama misalnya dengan dinas, dengan beberapa pelaku-pelaku ekonomi, dan tugas kita itu bukan hanya sekedar memberikan pinjaman, tapi juga memberikan edukasi. Ada edukasi juga, supaya dana itu tetap bisa bergulir dan bisa digunakan. Bergulir dan digunakan, tapi tujuan kami adalah bagaimana pengguna-pengguna kredit Bank Sulselbar kesejahteraannya, perekonomiannya meningkat. Gitu. Bangkit lagi. Benar-benar meningkat. Gitu. Jangan membuat mereka yang sudah terpuruk makin terpuruk lagi. Gitu. Jadi memang kita melakukan analisa yang cukup baik, karena analisa yang baik itu juga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan nasabahnya gitu. Jadi dana PEN ini tidak serta-merta di bawah karena COVID terus jebrek gini ya. Tidak seperti itu. Jadi memang dari Bank Sulselbar sendiri sudah mengajukan, bahkan dari kementerian sendiri mempersyaratkan adalah memang tetap dilakukan analisa. Karena itu jangan sampai macet. Itu catatannya gitu. Dana pemerintah ini harus adalah dana pembangunan yang direfocusing untuk dana PEN. Kalau semua sudah berjalan dengan baik, itu akan dialihkan lagi untuk program yang lain, pemerintah yang lain gitu. Oh gitu, jadi ini berupa dana pinjaman yang harus bergulir dan dikembangkan. Iya, harus dikembalikan gitu. Dan ini bukan untuk usaha perorangan, harus berupa usaha bersama atau gimana? Semuanya. Jadi perorangan, bahkan tadi saya bilang ultra mikro pun kita berikan gitu. Jadi untuk yang di bawah mikro tetap kami buatkan skim khusus gitu. Membuat pengajuan, harus melakukan apply. Dilakukan analisa kebutuhannya seperti apa, terus mereka memiliki prospek yang baik lah, yang baik untuk bisa repayment capacity itu menjadi penting. Tadi kan juga katanya bekerja sama juga dengan beberapa dinas-dinas juga Bu ya? Iya. Jadi untuk kemarin untuk dalam hal ini menjadi concern pemegang saham, Pak Gubernur kemarin juga ingin bagaimana petani-petani atau nelayan-nelayan itu lebih sejahtera gitu. Semua institusi atau perbankan atau apapun itu memang arahnya harus ke sana, kesejahteraan petani atau UKM. Benar. Dengan cara memberikan pinjaman dalam bentuk yang betul-betul membantu mereka, artinya soft loans. Dan kita juga melakukan pembinaan. Nah,
dalam hal ini kita menggandeng seperti off-taker. Kadang-kadang UKM atau petani itu terkendala di pembeli, terkendala di marketing. Nah, makanya kita menggandeng langsung marketingnya, menggandeng langsung suppliernya. Dan kita pola yang kami lakukan ini adalah langsung petani itu tidak diusahakan sesedikit mungkin memegang uang tunai. Itu cara kita untuk mendidik. Jadi kita bekerja sama dengan supplier yang mereka gunakan. Jadi kebutuhan mereka langsung kita bayar bibit ke supplier. Terus hasil panen mereka itu sudah ada off-taker yang menunggu gitu. Nah itu kenapa itu menjadi penting? Karena yang terjadi concern pemerintah itu HPP itu lebih tinggi daripada harga jual. Otomatis iya, betul. Kesejahteraan petani itu sangat memprihatinkan, Iya, apalagi di titik itu saja. Tidak akan pernah sejahtera gitu. Bahkan ada beberapa harga malah yang jatuh ketika katanya diserbu dengan barang impor, mereka sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Ya, dan memang juga demand menjadi menurun. Kenapa juga kami masukkan bahwa kredit konsumtif itu menjadi bagian dari pipeline kami di Dana Pen untuk mendorong konsumsi juga. Gitu, untuk mendorong konsumsi, karena demand itu menjadi penting, artinya kepercayaan indeks kepercayaan masyarakat sudah bagus, betul. Tapi daya beli berkurang. Kita juga perbankan harus mendorong ke arah peningkatan daya beli gitu. Iya, ini kan maksudnya biasa karena di bidang promosi mereka jatuh, di bidang peningkatan mutu. Disitulah fungsi perbankan juga edukasi, melakukan edukasi gitu. Perbankan juga harus memberikan pemahaman bahwa jika masyarakat pintar menggunakan pinjaman, artinya mengembalikan sesuai jangka waktunya, membayar dengan tepat, maka kepercayaan bank itu bisa meningkat terus gitu loh. Jadi masyarakat bank yang misalnya kita kan melihat dengan pinjaman segini itu membuat aset nasabahnya ini meningkat gitu. Pada saat aset benar-benar meningkat, maka bank bisa memberikan pinjaman yang lebih lagi gitu. Nah, secara pelan-pelan masyarakat kecil itu bisa menjadi besar. Itu adalah kerjasama yang baik antara perbankan dan pemahaman debitur sendiri untuk cerdas menggunakan pinjaman bank gitu. Kayaknya iklan mau lewat lagi nih tentang fitur yang ada di Bank Sulselbar. Sambil itu silakan Nick, silakan minum dulu ya. Terima kasih. Punya investasi nggak? Punyalah. Kalau investasi emas, penting loh untuk masa depan. Nanti deh, masih muda aja. Investasi sejak dini itu menguntungkan. Apa bedanya dengan investasi biasa kah? Investasi emas mudah dicairkan. Mau diapain? Harga emas terus naik. Tuh kan? Terus bagaimana caranya? Nggak mahal Ji? Tenang, tidak butuh modal besar. Nggak Ji deh, pasti ribet Ki. Enggak kok, persyaratannya sangat mudah. Ih, di mana bisa begitu? Di Bank Sulselbar Syariah. Bedanya dengan yang lain apa? Bebas biaya admin dan asuransi emas. Wah, terus keunggulannya? Di Bank Sulselbar Syariah, bisa beli emas tanpa khawatir angsuran tinggi. Angsuran tetap selama jangka waktu cicilan. Cocok untuk investasi jangka panjang dengan nilai jual yang menjanjikan. Jadi bagaimana? Tertarik? Ayo, investasi emas di Bank Sulselbar Syariah. Investasi untung tanpa buntu. Kembali di ruang podcast Terkini ID, dan saya mengingatkan pemirsa untuk sounding update berita kami di web Terkini ID dan Instagram terkini.id, Facebook Terkini ID. Anda bisa melihat berita-berita terbaru, berita-berita apa yang dari teman-teman kami di lapangan memberitakan yang terkini untuk Anda semua. Dan kita kembali bersama Kak Yanti. Kak, di ini kita ngobrolnya dari tadi berat terus ya. Membicarakan ini masalah ekonomi, tapi satu hal yang menggembirakan karena di akhir tahun ini kita sudah bisa tersenyum. Awal tahun kemarin semoga senyum ini bisa kita jaga dan semakin lebar lagi senyumnya. Amin. Sampai dengan akhir tahun. Awal pandemi kemarin kan di awal tahun itu dimulai blooming. Maret kita betul-betul diserbu, dibuk-buk sampai kita April dan Mei itu parah. Membeku katanya. Iya. Boleh dibilang kita membeku Bu ya. Nanti masuk Juli Agustus mulai mencair kembali dan harapan mulai tumbuh kembali. Kayak apa nih planning ke depan untuk Bank Sulselbar?
Tadi itu yang sudah saya sampaikan di awal bahwa Korpren Bank Sulselbar itu menjadi bank nomor 1 lah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan bahkan mudah-mudahan bisa di Indonesia Timur. Amin, amin, amin. Amin. Dan Bank Sulselbar menjadi tadi one stop financial solution untuk masyarakat di Sulawesi Selatan dan Barat gitu. One stop financial solution. Jadi solusi yang terbaik untuk Sulawesi Selatan. Semua kebutuhan nasabah dari berbagai segmen itu bisa kami layani. Dan itu mudah-mudahan ke depan menjadi layanan terbaik. Amin, gitu. amin. Amin. Jadi pemirsa, kalau ada yang kita butuhkan atau apa, ke Bank Sulselbar saja, semua akan dilayani. Amin. Begitu. Dan dengan senang hati. Dengan senang hati, dengan pelayanan yang terbaik. Insya Allah. Keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kenyamanan. Pokoknya betul-betul di Bank Sulselbar sekarang berubah, membuat kita merasa nyaman untuk melakukan kalau tidak bisa ke kemana-mana, bisa juga lewat handphone semua. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk selalu melihat Instagramnya Terkini ID untuk mengupdate berita kami, dan Facebooknya kami, dan juga untuk menonton perbincangan kami dengan Kayanti di YouTube-nya Terkini ID. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.